Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekanku. Eh, Kami dari kelompok 2, di mana kelompok kami terdiri dari Michael Adi Sanusi, Resno, Dodi Wahyudi, Johan Afrian, dan Rizal Rivaldi. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang arai dimensi banyak. Dan untuk lebih detailnya lagi akan dijelaskan oleh Saudara Dodi Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Wahyudi. Untuk selanjutnya, saya sebelum menjelaskan arai dimensi banyak, saya akan menjelaskan apa itu arai. Arai merupakan sebuah variabel yang menyimpan lebih dari suatu buah data yang memiliki tipe data yang sama. Arai sendiri dibagi 3, yaitu arai 1 dimensi, yang kedua arai 2 dimensi, dan yang ketiga arai dimensi banyak. Arai dimensi banyak atau arai dimensi 3 digunakan untuk mengelola data dalam bentuk 3 dimensi atau 3 sisi. Deklarasinya yaitu tipe data, nama variabel, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Contohnya integer A, 3, 4, 2. Untuk selanjutnya, saya persilakan Resno untuk menjelaskan. Oke, saya akan menjelaskan melanjutkan mengenai arai tadi, yaitu menentukan jumlah elemen dalam arai dimensi 3. Rumusnya N, ada indeks arai I sama dengan 1. Indeks arai sama dengan perkalian dari statement sebelumnya. Contoh, suatu arai X dideklarasikan sebagai berikut: integer A dalam kurung 2, 2, 3. Maka jumlah elemen arai di dimensi 3 tersebut adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Dan selanjutnya akan dijelaskan sama Saudara Michael. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemetaan atau mapping dalam array. Rumusnya dapat dilihat di gambar berikut ini di bawah, di mana MNP sama dengan alamat array yang akan dicari, kemudian M000 adalah alamat awal indeks, dan L adalah ukuran tipe data. Untuk ukuran tipe data ada 7. Yang pertama adalah karakter, ukuran memorinya 1 byte. Yang kedua adalah integer, ukuran memorinya 2 byte. Yang ketiga adalah short, ukuran memorinya 2 byte. Yang keempat adalah long, ukuran memorinya 4 byte. Yang kelima ada float, ukuran memorinya 4 byte. Yang keenam ada double, ukuran memorinya 8 byte. Dan yang ketujuh ada long double, ukuran memorinya 10 byte. Kita masuk ke contoh soal. Suatu array A dideklarasikan sebagai berikut: integer A243 dengan alamat awal indeks A000 berada di 0011 heksadesimal, dan ukuran tipe datanya integer adalah 2. Tentukan berapa alamat array di A232. Jawabannya diketahui alamat awal indeksnya adalah 0011 heksadesimal, dan untuk tipe datanya L adalah 2. Integer A243 sama dengan jumlah elemen. Yang ditanya adalah alamat array A232. Jawabannya kita gunakan rumus yang tadi. Jadi MMNP sama dengan M000 ditambah M dikurang 1 dikali jumlah elemen 2 dikali jumlah elemen 3 ditambah N dikurang 1 dikali jumlah elemen 3 ditambah P dikurang 1 dikali L. Untuk M-nya sendiri adalah 2, kemudian N-nya adalah 3, dan P-nya adalah 2. Maka 0011 heksadesimal ditambah 2 dikurang 1 dikali 4 dikali 3 ditambah 3 dikurang 1 dikali 3 ditambah 2 dikurang 1 dikali 2. Selanjutnya 0011 heksadesimal ditambah 1 dikali 12 ditambah 2 dikali 3 ditambah 1
dikali 2. Maka hasilnya 0011 heksadesimal ditambah 12 ditambah 6 ditambah 1 dikali 2. Dan 0011 heksadesimal ditambah 19 dikali 2. 0011 heksadesimal ditambah 38 desimal. Nah, kita harus mengubah dari desimal ini ke heksadesimal. Caranya adalah dengan membagi angka desimal dengan angka 16. Maka 38 dibagi 16 sama dengan 2, sisanya 6. Lalu angka 2 dibagi lagi dengan 16 sama dengan 0, sisanya 2. Sehingga hasilnya 26 heksadesimal. Kita hitungnya dari bawah ke atas, jadi 26 heksadesimal. Lalu kita jumlahkan 0011 heksadesimal ditambah 26 heksadesimal. Maka hasilnya adalah 0037 heksadesimal. Sehingga kita ketahui untuk letak array A232 alamatnya ada di 0037 heksadesimal. Berikutnya untuk contoh mapping akan ditampilkan oleh saudara Rizal. Baik, ini adalah contoh dari mapping data program array 3 dimensi. Yang sebelah kiri adalah contoh scriptnya dari script output sebelah kanan. Kurang lebih seperti ini. Ini ada 2 I dan S. Sebenarnya ini juga bisa dirubah menjadi angka. Dan ketika ngebuat array dimensi 3 itu harus menggunakan perulangan for. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Johan tentang triangular. Baik, untuk selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang triangular array atau yang sering disebut juga array segitiga. Jadi triangular array dapat merupakan upper triangular di mana seluruh elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0, ataupun lower triangular di mana seluruh elemen di atas diagonal utama sama dengan 0. Jadi teman-teman bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Untuk yang gambar sebelah kiri ini upper triangular matrix, di mana gambar segitiganya itu mengarah ke atas dan sisi nolnya mengarah ke bawah. Lalu untuk yang sebelah kanan ini ada lower triangular matrix, di mana sisi segitiganya itu mengarah ke bawah dan sisi nolnya mengarah ke atas. Jadi bisa diperhatikan ada dua gambar yang berbeda. Untuk upper triangular matrix itu sebelah kiri dan lower triangular matrix itu sebelah kanan. Oke, dalam array lower triangular dengan n baris, jumlah maksimum elemen tidak sama dengan 0 pada baris ke I adalah sama dengan I. Karenanya total elemen tidak sama dengan 0 tidak lebih dari contoh gambar di bawah ini. Ya, teman-teman bisa perhatikan ini adalah rumus dasarnya untuk array lower triangular ya dengan n baris. Nah, kita coba masuk ke contoh soal. Jadi diketahui suatu array segitiga atas memiliki 3 baris dan kolom. Lalu tentukan berapakah jumlah elemen yang bukan 0 pada array tersebut. Nah, di sini coba kami menjabarkan sedikit. Di mana I sama dengan n plus 1 dibagi 2. Nah, ini rumus yang sebelumnya kita jelaskan tadi ya. Ini rumus yang kita pakai. Lalu I sama dengan 3. 3 ini adalah baris lah. Jumlah baris, lalu 3 plus 1 dibagi 2. Maka setelah itu kita akan menjumlahkan dulu. Menjumlahkan nilai yang ada di dalam kurung, yaitu nilai 3 plus 1. Maka untuk 3-nya jumlah baris itu kita turunkan, lalu kita tambahkan dengan nilai 4. Itu hasil penjumlahan dari 3 plus 1 dibagi 2. Lalu untuk hasil selanjutnya, kita mengkalikan nilai 3 dengan 4, maka hasilnya 12, lalu dibagi 2. Setelah itu baru kita membagikan dari hasil 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, untuk berikutnya contoh bentuk arraynya. Kalau kita perhatikan teman-teman ya, untuk gambar di bawah ini ada 2 tabel ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan lebih detail lagi.
di mana suatu array upper triangular dan array lower triangular dengan order yang sama dapat disimpan sebagai suatu array dengan order yang berbeda. Maka saya akan memberikan contoh untuk yang tabel A. Ini contoh untuk upper triangular ya. Jadi kenapa disebut upper triangular? Teman-teman bisa memperhatikan pada gambarnya, di mana untuk sisi nolnya itu mengarah ke bawah, lalu untuk nilai yang ada nilainya ya, angka yang ada nilainya itu mengarah ke atas. Dan untuk yang B ini adalah lower triangular. Kenapa disebut lower triangular? Karena untuk posisi nolnya ini mengarah ke sisi sebelah kanan atau sisi sebelah atas, dan untuk nilainya itu mengarah ke sisi sebelah bawah. Lalu dapat disimpan sebagai array C berorder 3x4. Nah, untuk gambar hasil C-nya ini di mana array lower triangular ini disimpan di sebelah kiri atau didahulukan. Baru setelah itu dimasukkanlah untuk upper triangular array yang sebelah A tadi ya. Selanjutnya sparse array atau array jarang. Jadi sparse array ini adalah suatu array yang sangat banyak elemen nolnya. Untuk contohnya adalah array A pada gambar di bawah ini. Teman-teman bisa memperhatikan untuk tabel gambarnya ya. Dari semua angka nol lah yang kesimpulannya di sini paling banyak. Oke, kurang lebihnya seperti itu yang bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan dapat tersampaikan dengan baik hasilnya dan dapat dipelajari juga oleh teman-teman. Baik, terima kasih semua. Sekian.